Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Walaupun yang jawab yang membaca basmalah sedikit, satu orang. Ya, tidak apa-apa. Oke, baik. Hari ini kita masuk di kelas MK Fikih Munakahat untuk hak kelas SC ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa minggu depan akan diadakan pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS yang akan dilaksanakan untuk kelas SC pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Dan ini merupakan pertemuan terakhir karena minggu depan tidak ada lagi kelas karena akan diganti dengan UTS. Jadi untuk saat ini pertemuan 7 akan saya jadikan satu dengan pertemuan 6. Ya, jadi hari ini pertemuan 6 plus 7 untuk mengganti yang tadinya tidak bisa hadir di kampus saya waktu pertemuan pertama ya. Jadi itu akhirnya berakibat ke sekarang. Oke, nanti akan ada dua materi yaitu materi pertemuan 6 yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri serta pertemuan ketujuh yaitu temanya tentang konsep kafa'ah. Baik, sebelum kita lanjutkan saya akan share terlebih dahulu link absensinya dan seperti biasa yang mengisi hanya yang hadir di GCR saja, yang ada di Zoom saja ya. Ada 19 orang. Dan nanti akan saya cross check di akhir kelas untuk memastikan masih adakah yang ada di kelas hari ini. Oke, ini saya share, saya bagikan. Ya, sudah ya? Sudah muncul semuanya? Ada di Zoom ya, sudah dilihat, silakan diisi. Jangan lupa segera diisi untuk kalian yang hadir saja. Oke. Pada mati semua ini videonya. Gimana ini? Gimana saya caranya untuk bisa melihat langsung saudara-saudari sekalian ini? Ayo, gimana ini? Ya sudahlah, oke baik kita langsung masuk ke materi modul ya. Sudah saya bagikan sejak tadi pagi, jam berapa sih? Jam 10 ya, saya bagikan modul hari ini. Oke, kita buka untuk yang pertama materi pertemuan 6, materi 5 yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Oke, saya share ya. Belum muncul ya. Agak lambat.
Belum muncul-muncul dari tadi. Sudah muncul belum? Kelihatan belum? Hakim Prasojo, coba dibantu. Belum, Belum, Pak. belum Kedengarannya Pak. muncul. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Ini kayak begini nih yang bikin jadi lambat. Masih muter, Pak. Ya, jadi liar saya ini. Udah 3 kelas, gini-gini terus ini. Izin Pak, Indah Kamila Dewi 584. Kenapa? Dari kemarin Google lagi bermasalah Pak, jadi Apa-apa? Coba belum ulangi kembali. Google akun. Iya Pak, Google akun UIN Banten saya lagi bermasalah Pak, jadi izin absen di Zoom aja Pak, soalnya dari minggu kemarin nggak bisa. Tapi kamu bisa akses nggak emailnya? Bisa nggak? Atau bisa gabung nggak? Nggak juga Pak, GC-nya bisa nggak? nggak juga Pak, nggak bisa. Saya udah berusaha ngebenerin kemarin, cuman belum bisa, nanti saya mau benerin lagi Pak. Ya udah Udah coba, dari minggu yang lalu. kamu laporan dulu ke Pustekipat ya. Pustekipat di kampus Baik, kamu ya. Tolong laporan dulu ya. Sebab ya, nanti baik Pak. sebab nanti UTS harus pakai email kampus. Kalau nggak bisa ya repot juga itu. Ya. Oke, baik, ini sudah muncul ya modul tentang hak dan kewajiban suami istri. Oke, kita akan bahas. Bahan kajiannya itu ada 3. 1 hak istri, 2 hak suami, 3 hak bersama. Yang pertama hak istri dulu. Kita lihat. Hak istri itu ada 2 ya esensinya. Pertama hak material atau hukukun maliyatun. Itu hak istri. Wajib istri berhak mendapatkan haknya. Sedangkan yang kedua hak non material adalah ihsanul usrati wal muamalatu thayyibatu wal adlu. Yaitu yang pertama ihsanul usrah, hubungan baik, wal muamalatul maliyatu wal muamalatut thayyibatu atau perlakuan yang baik, dan al adlu, keadilan atau perlakuan adil. Nah, apa saja hak-hak istri itu bisa dilihat. Ada beberapa yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam Adilatu dari halaman 329 disebutkan ada beberapa hak-hak istri yang perlu dipahami. Pertama, i'fafuz zaujati awil istimta'u, menjaga kesucian istri dan menggaulinya atau menggaulinya. Jadi digauli istrinya, dicumbui, diajak berhubungan intim, itu hak istri. Dan istri berhak mendapatkan dari suami. Kalau suaminya emoh atau tidak bersemangat, maka suami sudah melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai suami yang adil. Tidak boleh seperti itu. Harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada istrinya, terutama dalam hal kebutuhan nafkah batin. Itu yang pertama. Kedua adalah yahrumul wat'u fid dubur. Nah, ini berkaitan dengan keharaman atau sesuatu yang tercegah atau terlarang. Apa itu? Haram berhubungan seksual melalui jalur dubur atau anus atau bagian belakang. Itu dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah al-azlu atau ilqa'u maniyyir rajuli kharijal farji, atau mengeluarkan sperma laki-laki di luar, apa itu? Di luar vagina istri, atau inzal dalam bahasa Arabnya, inzal atau coitus interruptus bahasa Latinnya. Coitus adalah mengeluarkan sperma, interruptus yang dipending, yang di-cut atau diinterupsi atau tidak jadi. Jadi salah satu cara untuk mencegah kehamilan itu adalah dengan melakukan inzal atau dengan melakukan coitus interruptus atau al-azlu bahasa Arabnya. Atau pada saat mau ejakulasi itu kemaluannya suami dicabut dari vagina istri untuk dikeluarkan di luar farji. Nah, itu tidak boleh.
kalau tidak ada persetujuan dari istri. Sebab itu menjadi haknya istri. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena istri sedang menikmati. Jadi kalau sedang lagi nikmat-nikmatnya kok tahu-tahu dicabut. Nah itu tidak boleh. Kalau tidak disetujui oleh istri. Itu haknya. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat adalah al-muasyaratu bil ma'ruf atau berbuat baik kepada pasangannya. Atau istri berhak mendapatkan perilaku yang baik, perilaku yang positif, perilaku yang harmonis dari suaminya. Suaminya harus memperlakukan istri dengan baik. Jangan cemberut saja. Jangan suka marah-marah kepada istrinya saja, tapi juga harus memperlakukan dengan baik. Itu hak istri. Nah itu tadi ya ada 4 hak istri yang harus harus diperhatikan oleh suami agar istri bisa menerima haknya dengan baik dan tanpa ada cacat sedikit pun. Nah berikutnya adalah hak suami. Ini dia. Hak suami itu apa? 1. Ta'atuz zaujati li zaujiha fil istimta' wal khuruji minal manzil, yaitu istri harus bersikap taat kepada suami terutama dalam hal bersenang-senang atau persetubuhan dan ketika bepergian dari rumah atau bepergian keluar rumah. Jadi kalau suaminya minta, ayo Neng, sekarang harus dituruti. Karena itu kewajiban suami, kewajiban istri dan juga merupakan hak suami. Yang kedua adalah al-amanah. Bersikap amanah. Hak suami adalah menerima amanah dari istri. Artinya, jika suami sedang bepergian atau sedang tidak ada di rumah, maka si istri wajib menjaga amanah suami. Apa itu? Ya, dijaga kehormatan istri, dijaga aib suami, dijaga harta milik suami, dijaga rumah kediaman suami, dan juga termasuk dijaga anak-anak dari suaminya. Itu yang kedua, amanah. Yang ketiga ada al-mu'asyarah bil ma'ruf. Ini sama juga seperti haknya istri tadi, yaitu suami juga berhak mendapatkan perlakuan baik dari istri. Dan yang keempat adalah hak ta'dib. Hak suami adalah hak memberikan pelajaran. Jadi menasihati istri agar berbuat baik dan selalu menjaga ajaran-ajaran yang positif. Jangan sebaliknya. Kecuali ajakan suami itu fil maksiati, berhubungan dengan kemaksiatan, diajak dosa, diajak maksiat, diajak berbuat kejelekan. Nah itu jangan dituruti kemauan istri. Suami si istri harus berani menolak kalau sudah urusannya dengan dosa, maksiat dan pelanggaran terhadap syariat. Nah itulah hak suami. Nah berikutnya hak bersama. Apa hak bersama? Yaitu hak yang berhubungan dengan hakul istimtai wa mayat ba'uhu. Hak bersenang-senang. Itu hak bersama ya. Suami juga berhak, istri pun juga berhak. Untuk apa? Mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan suami istri atau berhubungan intim. Wa mayat ba'uhu dan apa yang menyertainya. Itu dia hak bersama. Nah, berikutnya kita lihat pandangan KHI tentang hak dan kewajiban suami. Di pasal berapa saja disebutkan mengenai hak suami istri? Hak suami istri itu ada di KHI di dalam pasal 77, kemudian 78 sampai 84. Nah, silakan kalian bisa baca sendiri ini secara lengkap, detail terkait apa saja hak suami, apa saja hak istri, apa saja kewajiban suami, dan apa saja kewajiban istri. Sudah disebutkan di dalam pasal 77 sampai 84. Oke, itu tadi materi kita yang pertama, yaitu tentang hak dan kewajiban suami dan istri di dalam pernikahan. Berikutnya yang terakhir adalah konsep kafaah, materi pertemuan ke-7. Kita lihat. Oke. Nah, ini dia ya. Konsep kafaah. Pengertiannya apa itu kafaah? Kita lihat. Pengertiannya secara bahasa adalah al-mumasalatu atau al-musawatu. Artinya adalah al-mumasalah atau sama.
sederajat, seimbang, sebanding, serupa, setara, ya. Sedangkan secara istilah kafah itu adalah al-mumasalatu bainaz zaujaini daf'an lil 'ari fi umurin makhsusatin, yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara khusus dengan tujuan untuk mencegah terjadinya aib di antara kedua belah pihak, suami dan istri. Jadi dilihat persamaannya apa dalam perkara khusus itu tadi, apa kira-kira. Tujuannya agar mereka tidak terjebak dalam situasi pelik berupa munculnya aib. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perkara-perkara khusus itu? Nah, kita lihat pendapat para ulama. Menurut mazhab Malikiyah, yang dimaksud perkara khusus itu adalah satu, faktor agama, dan dua, keadaan yang bebas dari aib atau cacat. Jadi menurut Malikiyah, kafah itu adalah pertama harus ada kesamaan dalam agama. Tidak boleh agama itu beda-beda, harus sama. Kedua, tidak bebas dari aib atau cacat. Artinya suaminya sehat, istrinya juga sama-sama sehat. Suaminya tidak punya penyakit bawaan, istrinya juga sama. Suaminya tidak punya penyakit kronis, istrinya juga sama. Suaminya tidak punya cacat permanen, istri juga sama, tidak punya cacat permanen. Jadi semua setara. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama yang disebut dengan perkara khusus itu adalah agama, satu, dua, nasab, tiga, kemerdekaan atau bebas dari perbudakan, keempat, pekerjaan. Nah, ini ya yang ulama jumhur mengatakan seperti ini, apa yang dimaksud dengan perkara khusus. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabila menambahkan dari yang empat tadi menjadi satu, tambahannya harta atau kekayaan. Nah, itulah pandangan ulama mengenai pengertian atau maksud daripada istilah perkara-perkara khusus yang ada di dalam pengertian kafah tadi. Jadi intinya kafah itu harus sama dalam unsur apa? Dalam unsur agama. Kemudian sama dalam hal apa? Dalam hal kemerdekaan. Jadi tidak boleh suaminya mantan budak atau masih jadi budak, sedangkan istrinya merdeka, itu tidak kafah namanya. Dan juga harus sama dalam sisi pekerjaannya, suaminya pekerjaannya guru, maka istrinya pun juga tidak boleh jauh dari pekerjaan yang sama, guru juga atau sebagai orang yang ngurusi pekerjaan yang sama berhubungan dengan administrasi misalnya. Jadi istrinya staf, nah itu berarti sama, staf sekolah. Tapi kalau suaminya pekerjaannya serabutan, istrinya jadi dosen, nah itu jauh banget. Suaminya serabutan, kerjanya kasar, buruh bangunan misalnya. Istrinya jadi dosen atau jadi guru, nah, itu tidak seimbang. Itu bisa menimbulkan aib, bisa digosipin sama tetangganya. Gitu ya. Jadi harus sama. Ini menurut kafah tadi. Nah, sekarang kita lihat pandangan ulama mengenai kafah, apakah sah diterapkan atau harus diterapkan dalam perkawinan atau tidak? Sah bagaimana atau tidak? Kita lihat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut As-Sauri, Hasan Al-Basri dan Al-Qurhi dari mazhab Hanafiyah menyebutkan bahwa kafah sama sekali bukan syarat pernikahan, baik syarat sahnya pernikahan maupun syarat kelaziman. Pernikahan tetap sah meskipun suami istrinya tidak memenuhi unsur kafah. Tetap sah. Sedangkan menurut jumhur ulama, apa itu? Ulama mazhab imam yang empat, menyatakan bahwa kafah merupakan syarat pernikahan saja tetap. Bukan kafah merupakan syarat kelaziman pernikahan saja, tapi bukan syarat sahnya pernikahan. Jadi cuma kelaziman doang, tapi bukan termasuk syarat sah. Artinya meskipun tidak kafah tetap sah selama rukun nikahnya, syarat-syarat sahnya terpenuhi. Ada wali, ada dua saksi, ada calon suami, ada calon istri, dan ada mahar misalnya. Kalau ada semuanya tidak masalah kalau ternyata suaminya orang yang tidak kafah dengan istrinya, tidak masalah.
Karena syarat atau kafaah hanya merupakan syarat kelaziman saja. Nah, itu dia tadi pandangan ulama mengenai perbedaan tentang kafaah. Oke, selesai? Baik, silakan barangkali mungkin ada di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Sebelum nanti saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai UTS. Oke, silakan. Mungkin ada di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Pak, izin bertanya. Oke, siapa namanya? Asep Pak, NIM 90. Videonya diaktifkan Asep. Asep Samsul Munir, yuk. Mana videonya dulu? Biar afdol. Ayo, silakan. Ayo. Saya kan Pak Ya. ingin bertanya ya mengenai hak dan kewajiban istri terhadap suami. Ya. Mana? Suaranya kok mati lagi suaranya. Suaranya, Asep. Masih belum keluar suaranya, Asep. Masih belum. Yuk, coba ulangi, dibuka lagi. Tombolnya ditekan. Izin bertanya Pak mengenai hak dan kewajiban istri terhadap suami. Ya. Jadi Pak, di dalam rumah tangga kan pasti adanya hak dan kewajiban. Ingin bertanya, pertanyaannya, jadi si suami itu habis pulang kerja, lalu dia minta, Minta apa? pas udah di rumah, si istrinya itu pelang merah gitu Pak. Hmm. Apakah apa yang dilakukan sama si istrinya itu terhadap suami ketika si suami lagi pengen gitu Pak? Hmm. Oke, udah. Ya itu udah jelas ya, karena memang itu uzur, ada halangan, ada batasan yang mengharuskan suami tidak boleh apa namanya, mencumbui atau berhubungan seksual dengan istrinya, maka lihat keadaannya. Kalau ternyata suami masih bisa menahan ya sudah, nggak usah. Tapi kalau suaminya, lu gimana nih, saya udah kebelet nih misalnya gitu ya, sudah di atas rata-rata ini sudah tegangan tinggi udah pokoknya gitu ya. Maka nanti istrinya akan memberikan solusi ya. Gimana caranya? Dicumbui saja. Tapi tidak boleh masuk ke vaginanya karena itu sedang sedang menstruasi, tidak boleh. Pak, Lebih kalau dicumbuinya ininya apa sih, barangnya si suaminya itu gimana Pak? Apakah diperboleh apa enggak Pak? Kayak misal nih kayak 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 makan permen gitu Pak. ya, oke. Sekarang gini pertanyaannya, ada nggak dampak negatifnya dari hubungan ya apa istilahnya ya, oral sex itu ya? Ada nggak dampaknya? Kalau ternyata ada dampak mudorotnya, misalnya penyakit akan terjangkit oleh istrinya misalnya, ya berarti jangan, nggak boleh. Tapi kalau ternyata tidak ada masalah dari hubungan secara oral itu, ya karena itu bagian dari hak suami ya untuk mendapatkan pelayanan dari istri. Kalau tidak masalah ya tidak apa-apa. Itu bagian dari eh, menikmati apa yang ada dalam istri, apa yang ada dalam badan istri. Jadi suami meminta istri, udah kamu anu saya gitu ya, kamu anu saja, udah silahkan. Itu boleh ya, dengan catatan tidak ada dampak negatif dari perbuatan oral seks tadi, misalnya penyakit atau mungkin kendala penyakit tertentu misalnya, tidak masalah. Tapi kan kadang juga ada itu suaminya tidak menjaga higienitasnya badannya, sehingga apa? Ada penyakit yang tersembunyi di balik kemaluan suami misalnya. Jadi kalau dikulum misalnya ya berarti penyakitnya nular dong. Jadi itu dilihat dulu ya Asep ya. Kalau tidak ada silahkan. Tapi kalau ada sebaiknya jangan karena berdampak negatif buat istri. Ada mudorotnya gitu ya. Jelas ya Asep Iya ya Pak. pertanyaan kamu ya. Iya Pak. Oke, Terima berikutnya kasih Pak. silakan. Silakan mungkin yang lain kalau ada. Kayak tadi ada yang apa itu? Ada yang angkat tangan nggak tadi itu? Nggak ada ya.
izin bertanya, Pak. Siapa? Raden, Pak. Oh, silakan Raden. Raden Mas. Nah, saya nama Raden Mas Ilman NIM 82. Nah, izin bertanya tentang kafaah yang tadi Bapak perjelaskan. Apakah ada perbedaan pandangan antara ulama mazhab yang berbeda tentang kafaah, Pak? Pandangan para ulama yang berbeda tentang kafa'ah. Iya, Yang tidak disebutkan tadi ya? iya, Pak. Oke. Baik, saya jelaskan. Memang tidak disebutkan tadi. Jadi gini, mazhab Syafi'iyah itu berpendapat bahwa kaum Quraisy, ya ini Quraisy saja ini, Quraisy saja, itu hanya boleh menikah dengan sesama Quraisy. Ya, tidak boleh Bani Quraisy itu menikah dengan orang di luar Quraisy, kabilah lain misalnya. Tidak boleh. Tapi untuk mazhab yang lain, misalnya Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan, tidak apa-apa. Ini perbedaan ulama tentang kafaahnya. Dari segi kafaah itu memang ada batasan bahwa kelompok atau klan tertentu itu tidak boleh menikahi klan yang lain. Sehingga nasab mereka tetap terjaga. Bani mereka tetap ada dan eksis sampai sepanjang hidupnya. Jadi tidak boleh ada campur aduk atau akulturasi dengan klan lain. Makanya seperti Syafi'iyah itu menganggap Quraisy itu hanya boleh menikah dengan sesama Quraisy. Tapi kalau Hanabilah itu mengatakan tidak masalah. Boleh Hanabilah berpandangan Quraisy itu menikah dengan bani lain atau klan lain atau kabilah yang lain. Itu ya perbedaan ulama mengenai kafa'ah. Yang selebihnya tidak ada. Itu ya. Kalau mazhab Syafi'i dan Maliki itu benar ya Pak, bisa cacat fisik karena kan kriteria kafaahnya berbeda Pak. Maksudnya gimana tuh? Saya kurang paham. Coba diperjelas. Mazhab Syafi'i dan Maliki menentukan bahwa kebersihan dari cacat fisik adalah kriteria kafaah. Oke, yang saya tahu gini ya, Malikiyah saja yang saya tahu dia punya persyaratan bahwa unsur kesehatan atau unsur cacat fisik itu bisa menjadi aspek yang akan ditentukan dalam proses kafaah. Yang saya tahu hanya Malikiyah, sedangkan Syafi'iyah tidak ada. Jadi Malikiyah itu selalu bersikuku dengan pandangan bahwa kesehatan bisa mempengaruhi aspek pernikahan. Misalnya, kalau perempuannya sakit, maka itu bisa dikhiar. Suami bisa memilih khiar, melanjutkan proses akad nikah atau tidak, atau bisa menceraikan atau tidak. Itu Malikiyah. Jadi gara-gara sakit, penyakitnya besar, berat, itu bisa terjadi pembatalan nikah. Jadi Malikiyah yang saya tahu itu kesehatan dan aspek cacat fisik bisa mempengaruhi sebuah pernikahan. Kalau Syafi'iyah saya lihat selama ini tidak ada. Jadi tidak masalah, misalnya perempuannya sakit, tetap sah pernikahannya. Itu Syafi'iyah. Termasuk juga kafaah. Syafi'iyah tidak mencantumkan kesehatan atau cacat fisik sebagai alasan persamaan di dalam kafaah tadi. Itu ya, Raden? Jelas? Oke. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan penjelasan saya mengenai UTS. Oke, perhatikan. Saya akan buka ininya ya. Oke, sabar ya. Oke, ini dia. Saya share GCR saya untuk melihat pengumuman tentang UTS. Oke, perhatikan. Nah, ini dia ya. Pengumuman mengenai UTS. Oke. Bahwa pelaksanaan UTS akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024
pukul 10:50 waktu Indonesia bagian Barat untuk kelas SC ya, minggu depan. Sebagaimana jadwal kuliah seperti biasanya. Adapun prosedurnya nih, 1. UTS dilaksanakan secara online atau daring dan dalam pengawasan secara langsung. Artinya UTS-nya nanti akan ada pertemuan di kelas. Saya akan hadir di kampus, akan masuk ke kelas ruang 8 untuk mengawasi UTS. Jadi kalau kalian mau bertanya, Pak, nanti gimana? Apakah bisa dikerjakan lewat rumah di online? Enggak bisa. Harus datang ke kampus. Ingat, datang ke kampus dan nanti di situ akan ada pelaksanaan UTS. Dan nanti karena saya sebutkan pelaksanaan secara online, maka nanti tidak ada kertas yang dibagikan. Tidak ada kertas soal yang disebarkan. Tidak ada lembar jawaban yang dibagikan. Tidak ada. Murni UTS saya paperless atau tidak ada kertas. Yang hanya dibawa itu adalah perangkat penunjangnya seperti handphone atau laptop dengan koneksi internet yang baik dan bagus. Jadi cukup ke kampus tanggal 23 Oktober datang dengan bawa HP atau laptop saja. Tidak perlu bawa pulpen atau bawalah. Itu kan bagian dari kegiatan kalian ya, bawa pulpen. Terus nanti kalian saat mengerjakan UTS tinggal buka di HP masing-masing. Dan ingat, kalian sudah terkoneksi atau sudah memiliki email kampus. Jadi yang belum punya email kampus ya tidak bisa ikut UTS. Jadi yang mengalami kendala pada koneksi email, ya itu harus segera diurus. Pak, saya tidak bisa buka email saya, Pak. Nah, berarti harus diurus dulu itu. Masih ada waktu. Silakan lapor ke Pustek Kipat. Itu ya. Yang kedua adalah waktu pelaksanaan UTS adalah 60 menit. Ingat, 60 menit atau 1 jam. Yaitu mulai pukul 10.50 sampai 11.50 atau yang disesuaikan dengan situasi. Misalnya saya datang terlambat jam 11:05. Berarti nanti kita UTS-nya sampai jam 12:05. Pokoknya 60 menit saja. Kemudian soal UTS sebanyak 10 untuk soal true and false atau benar salah dan 3 soal esai. Ingat, 10 soal benar salah, 3 soal esai. Jadi ingat ya, nanti saat UTS dimulai, kalian langsung kerjakan soal 1 sampai 10, kemudian 3 soalnya esai 11 sampai 13. Begitu selesai, ingat, jangan lupa, ini kadang sering terjadi ini, yang dulu-dulu tapi. Dia tidak menekan tombol submit. Kalau tidak ditekan tombol submit, maka saya tidak bisa menerima hasil kerja UTS kalian. Berarti gimana? Ya tidak ada nilainya. Karena itu perhatikan, begitu selesai, tekan tombol submit atau kumpulkan gitu ya. Supaya nanti akan muncul di menu saya, di GCR saya, oh ini sudah masuk, nanti akan saya koreksi. Dan perhatikan, begitu selesai tekan tombol submit, soal nomor 1 sampai 10 bisa kalian lihat skornya. Soal true and false tadi, benar salahnya. Dilihat, berapa skornya? Salah saya di mana? Di nomor berapa? Yang benar saya berapa? Di nomor berapa? Dilihat, ada reportnya di situ, ada laporannya. Tetapi untuk soal nomor 11 sampai 13, yang soal esai, tunggu sampai saya koreksi. Kapan Pak? Ya, batas maksimalnya ya seminggu dari UTS. Nanti akan ada pengumuman mengenai berapa skor untuk nilai UTS saya. UTS kalian. Oke, itu ya. Berikutnya, perhatikan juga nomor 4. Harap diperhatikan jam pelaksanaannya. Mengingat UTS online dilaksanakan dengan waktu yang ketat dan terbatas. Jika melebihi batas waktu yang disediakan, otomatis jawaban UTS
tidak dapat dinilai. Jadi kalau tidak disubmit, tidak diselesaikan tepat waktu, ya tidak dinilai. Kosong, berarti gimana Pak? Ya kalau kosong berarti tidak ada nilai. Gimana bisa dapat nilai Pak? Ya nanti ada ujian UTS susulan. UTS online bersifat tuntas seketika. Artinya dalam UTS tidak ada jeda waktu dan semua soal harus dikerjakan secara tuntas pada saat itu juga. Hindari membuang-buang waktu dengan membaca buku-buku referensi atau website yang berhubungan dengan mata kuliah selama ujian berlangsung. Jadi jangan buka-buka modul ya. Nggak boleh. Nanti untuk sementara, modul saya tutup, saya delete. Nanti akan saya delete supaya tidak bisa dibuka oleh kalian. Berikutnya, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya agar mampu menjawab soal dengan manajemen waktu yang tepat. Kemudian gunakan bahasa kalian sendiri dan dilarang melakukan copy paste jawaban dari tempat lain. Nah, ini yang biasa terjadi. Satu soal, pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya kayak buat makalah, panjang banget. Saya jadi heran dan saya curiga. Ini jangan-jangan dia copy paste dari tempat lain. Nah, itu tolong dihindari ya, karena semua akan terdeteksi itu. Saya akan bisa curiga. Tidak mungkin orang cuma ngerjain di HP itu bisa panjang segini banyaknya. Tidak mungkin. Karena itu tolong proporsional saja. Pertanyaannya apa? Ya jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Jangan ngalor ngidul kemana-mana pertanyaan jawaban Anda. Itu. Nomor 9, dilarang juga bekerja sama dengan sesama teman. Kerjakan sesuai hasil jerih payah kalian sendiri. Dan soal UTS hanya dikerjakan dengan akun email resmi dari kampus berdomain @winbanten.ac.id. Di luar itu akan ditolak. Ya, tidak boleh email umum, Gmail umum masuk ke GCR dan masuk ke UTS, tidak boleh, ditolak. Harus yang berdomain kampus. Dan terakhir, jika terdapat kendala teknis lainnya dalam pelaksanaan UTS online, akan diatur kemudian. Oke, itulah pengumuman saya mengenai UTS. Saya posting ya, supaya bisa dibaca bersama-sama di GCR. Nah, sudah muncul ya, nih. Silakan jadikan bahan evaluasi untuk persiapan UTS yang akan datang. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang UTS, saya persilakan. Mangga. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Aden. Anda kan email kampus saya kan terhubungnya di laptop. Ya. Berarti misalnya kalau UTS Bapak offline, berarti saya UTS-nya pakai laptop ya Pak, bawa ke kelas. Ya, boleh. Bawa laptop. Bawa laptop. Silakan dibawa laptopnya. Nanti bisa dipakai. Tapi usahakan laptopnya yang baterainya masih bagus ya. Jangan laptop yang sudah cedera mau dibawa ke kampung. Nanti gimana caranya kalau lowbat ya? Oke. Terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan. Kok yang lain kok nggak ada ini, pada mati semua ini videonya. Yuk, masa cuma Raden doang ini? Sayyid, Asep, Pratama, Miranda, Musliha, Nabila, Indri, Testiono, Miranda, Happy Wulan, Aziz, Jelita, Iqbal, Indah, Syauki, Nurlailah. Yuk, silakan diaktifkan videonya. Kan begini enak kan? Jangan cuma foto sama tulisan nama doang. Yuk, coba. Testiono, jelas nggak penjelasan saya mengenai mengenai UTS? Testiono. Tio. Jelas, Pak. Ya, Indah Kamila, jelas nggak penjelasan saya mengenai UTS? Jelas, Pak. Ada yang menanyakan Indah? Cukup, Pak. Oh ya, oke. Nabila, Nabila, mana Nabila? Ya, Pak, hadir, Pak. Ya, penjelasan saya mengenai UTS. Jelas, Pak. Terima kasih. Tanyakan. Tidak, Pak. Mardian, ya, jelas belum? Mardian, ayo Mardian, jelas nggak penjelasan saya tadi mengenai UTS? Mardian ini lagi ada di aula ini. Jelas, Pak. Oke ya. Berikutnya Nurlela. Jelas Nurlela? Jelas, Pak.
Oke, ya, berarti jelas semuanya ya. Jadi saya berharap karena sudah jelas semua, tolong persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sudah jelas, tapi di lapangan atau di saat UTS nanti banyak yang kebingungan. Nah, padahal tadi bilangnya sudah jelas. Jadi tolong kalau sudah jelas, ya siapkan sebaik-baiknya. Kalau tidak jelas, tanyakan, ya. Oke, saya kira itu dan absensi. Tadi sudah saya bagikan linknya ya. Ada yang belum dapat link? Coba. Ada belum yang belum dapat link? Atau sudah semuanya ya? Saya tidak perlu lagi Ada koreksi. semuanya, Pak. Saya anggap sudah semua absen ya. Jadi tidak perlu ada lagi cross check dan ya saya percayalah semuanya ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih, Pak. Aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.